Seperti itu, misalkan gini, berawal dari melihat yang tukang sampah ngambil sampah berceceran, dikasih minum, kue, hingga kita berpikir, ayo kita bikin bank sampah. Nah, apa sih alasan utamanya? Bukan nggak mungkin hanya ngasih kue, minum lalu ibu berpikir seperti itu. Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Karawang. Kita kembali lagi di podcast Radar Karawang bersama saya Pian Sopian. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, penggiat lingkungan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Karawang, bahkan luar Karawang. Kita sambut Bu Iis Sugianti atau dikenal sebagai Bu Joyce. Selamat sore, Bu. Sore. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, harus sehat. Iya. Teman-teman semua, Bu Joyce ini dikenal sebagai penggiat lingkungan yang sudah sangat banyak kiprahnya, mungkin tidak hanya sebulan dua bulan, mungkin belasan tahun. Kita hari ini akan gali bagaimana kiprah Bu Joyce sebenar-benarnya, karena banyak yang penasaran lewat email ke Radar Karawang untuk mencari tahu Direktur Bank Sampah Latanza. Nah, Bu Joyce, terima kasih sudah hadir di podcast Radar Karawang. Iya. Bu Joyce, ada beberapa hal yang ingin kita gali, juga berasal dari pembaca Radar Karawang ketika Radar Karawang mengangkat masalah aktivitas Bank Sampah Latanza. Awal mulanya bagaimana sih, Bu? Bisa Ibu berkecimpung di lingkungan lalu membentuk Bank Sampah Latanza? Karena kan tidak semua perempuan bisa seperti itu. Gimana Ibu Joyce? Awalnya ya? Iya. Awalnya sih sebenarnya saya ibu rumah tangga. Oh gitu. Iya, ibu rumah tangga, tapi sekarang jadi direktur ya. Mantap. Jadi awalnya saya ibu rumah tangga, di mana saya tuh sebagai ibu rumah tangga itu kalau ngelihat ada tukang sampah itu kalau lewat, itu ngambil sampah kita itu berceceran. Ya. Oh iya, betul. Kalau kita lihat tukang sampah tuh ngambil tuh ngangkut langsung berceceran di mana-mana. Lah akhirnya saya berpikiran, dilihat bercecerannya itu banyaknya plastik. Oh, nah, dan kenapa bisa tukang sampah itu tidak mengangkat dengan hati-hati gitu, ya kan? Yeah. Nah di situ saya bilang kenapa ya? Akhirnya saya tanya kenapa nggak rapi gitu ngambilnya? Kenapa harus dilemparin sampai berceceran, kan akhirnya jadinya berantakan gitu kan? Ternyata karena rasa capek tukang sampah itu ya, rasa capek. Panas, bau gitu. Oh iya. Nah akhirnya saya mencobalah untuk ngasih minum. Saya kasih minum ya, minum. Karena memang waktu itu saya juga sama seperti yang lain yang tidak peduli dengan sampah juga gitu. Saya kasih minum. Nah setelah saya kasih minum, terus ada beberapa kue lah di rumah saya kasih. Setelah saya kasih, akhirnya besoknya di saat mereka mengambil sampah saya itu rapi. Karena jadi sebenarnya kolaborasi. Kolaborasi antara pemilik sampah dan tukang sampah. Mungkin tidak ada salahnya kalau kita memberi mereka minum dulu, ya kan? Akhirnya si tukang sampah tuh akan membereskan juga. Nah, dari situlah saya berpikir, oh iya, kalau misalnya kita pilah sampah plastik yang berceceran, itu mungkin lebih mengurangi tong sampah yang ada di rumah kita. Nah, itu salah satunya. Akhirnya disitulah saya membangun gimana nih kalau misalnya saya buat bank sampah, tapi ada teman-teman tuh dari LPBI NU itu merapat, Bu Joyce, saya kita buka bank sampah, karena tanpa support juga kita nggak bisa kalau hanya sendiri gitu. Tapi alhamdulillah suami saya mendukung banget gitu. Nah datanglah teman-teman. Nah teman-teman itu langsung mereka membukalah, Bu apa nih yang kita step. Salah satunya tuh buka buku tabungan. Itu gimana tuh buku tabungan itu seperti apa? Jadi buku di sini kan posisinya bank ya. Di mana sama kestrukturannya dan lainnya sama seperti bank, hanya bayarnya pakai sampah. Oh gitu. Iya. Kalau BCA kan pakai uang. Kalau kita pakai sampah. Tapi itu ada buku tabungan itu. Ada. Terus ketika store di kilo gitu. Iya, itu dulu. Sekarang kami sudah berbasis aplikasi.
Widih. Iya, udah keren sekarang sampah jadi Mantap keren. itu, ya. Iya. Dulu kita pakai buku tabungan, Ya. sekarang kita sudah berbasis aplikasi. Berarti dulu dicatat gitu. Dicatat Terus sekarang udah masuk ke komputer. ke komputer Oh. dan Android masing-masing punya akun masing-masing nasabah bank sampah. Berarti di situ ada nasabah. Iya, ada nasabah. Pas awal-awal gimana Ibu promosi Bank Ibu kan cukup unik. Iya, lumayan. Promosinya sih sebenarnya karena dulu saya di LPM ya, Lembaga Pemberdayaan Oke, Masyarakat iya, di desa. di desa, ya. Nah, disitulah saya punya kewenangan lah, maksudnya bisa mengajak, Iya, ayo iya, loh kita iya. nabung sampah dengan ini kertasnya gitu. Tadinya kita hanya sebatas ibu-ibu dikumpulkan. Iya. Nanti setelah dikumpul dihasilkan tabungan. Nah, nanti langsung dibayarkan ke ibu-ibu. Dan sekarang hari ke hari proses Iya. yang nikmat, Iya. segala sesuatunya, dan karena memang saya tidak ada kepentingan dan ingin berbuat gitu ya, dimudahkan jalannya gitu kan. Salah satunya dimudahkan jalannya. Sekarang kita berbasis aplikasi. Berarti nasabah store, Tor, Ibu catat. Kemudian sampahnya ke ke bank disimpan, sampah. disimpan. Iya, bank Berarti sampah. ada tempat penyimpanan. Ada, kita ada kantor. Oke, itu semua sampah apa plastik aja? Non organik. Oh, non organik apapun itu. Iya. Kemudian apa yang bisa kan kalau nasabah dia apa sih yang saya peroleh dari itu gitu, Iya. sehingga dia mau datang ke bank, jalan dari rumah ke bank itu apa yang dia peroleh? Ya. Jadi setelah proses yang Ya. lama itu kita sudah mulai memiliki inovasi-inovasi. Oke. Dan itu memang semuanya dari saya otaknya. Saya juga heran. Coba kita bedah otak Bu Joyce. Itu gimana Bu coba? Jadi kayak ibu-ibu itu Ya. banyak apa sih berpikiran bahwa dari hasil sampah itu Ya. akan menjadi sesuatu nominal gitu Oke. kan. Dari hal terkecil. Nah, salah satunya pertama itu saya pernah melakukan kayak, ayo Bu, ikutan paket lebaran. Oh, itu gimana Bu? Bayarnya pakai sampah. Kan ibu-ibu kalau Iya, paket kalau paket lebaran itu kan nyicilnya 2.000 ya. Iya. Ada yang 1.000. Iya, iya, iya. Terus dapatnya nanti kue kaleng Iya, gitu iya. kan, orson. Kalau kami itu bayarnya pakai sampah. Oh gitu ya. Iya, sampah yang dihasilkan dari rumah itu sendiri. Akhirnya Ibu olah sampah itu, Iya. sehingga nanti pas lebaran ibu-ibu yang nabung sampah dapat kue seperti itu. Iya, dapat paket lebaran. Otomatis kan Ibu harus segera mengolah Bu ya. Enggak. Disimpannya Di gudang, kita ada gudang. terus setelah itu dikemanakan? Dipilah dulu, dipilah. Oh, dipilah, Jadi prosesnya lumayan lama. Ibu-ibu kan nunggu setahun nih. Iya, iya, iya. Nah, ibu-ibu ngumpulin misalnya satu ibu-ibu 1 kilo Iya. 1 hari. Tapi 10 hari akan jadi 10 kilo. 10 kilo betul. Iya kan? Itu satu orang. Satu orang. Iya. Nah, berapa orang sekarang kami sudah memiliki 700 nasabah bank sampah. Itu di seluruh Karawang atau hanya desa Ibu? Kabupaten Karawang. Berarti berawal di desa mana Ibu waktu itu? Saya berawal waktu itu di perumahan. Oh, perumahan mana Bu? Perumahan Cikampek Indah. Oh, Cibak Indah. Iya, dan itu perumahan elit. Iya, berarti di sehingga mereka Cikampek. mau ya seperti itu. Iya. Nah, Ibu kan waktu itu di LPM bikin bank sampah, masyarakat mencatat ke Ibu. Iya. Kan nggak mungkin sendirian Bu. Enggak. Nah, untuk supaya orang tertarik bergabung dengan Ibu itu bagaimana Bu? Jadi sebenarnya saya cuma berdua sama suami. Oh gitu. Iya. Itu asli berdua. Bahkan mobil saya yang R3 itu Iya. rusak dipakai ngangkatin sampah. Sampai kejual sekarang diganti kol buntung. Nah, ini kan tidak jarang Bu yang seperti Ibu. Misalkan gini, berawal dari melihat yang tukang sampah ngambilin sampah berceceran, Iya. dikasih minum, kue, hingga akhirnya berpikir, ayo kita bikin bank sampah. Nah, apa sih alasan utamanya? Bukan nggak mungkin hanya ngasih kue, minum lalu Ibu berpikir seperti itu. Apa yang sebetulnya yang menggerakkan hati Ibu? Yang menggerakkan hati saya itu mungkin segala sesuatu kan jalannya saya ikutin alurnya aja sih. Nggak ada program, nggak ada apa, dan skenario Allah itu kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Setelah saya kenal dengan mereka gitu kan, terus kenal dengan orang-orang penggiat Iya, gitu. iya, iya. Tapi ya di situ saya melihat bahwa pandangan orang terhadap sampah itu sebelah mata banget. Betul. Tukang sampah yang tanpa alas kaki, Ya, ya. ya kan, karena dia berhubungan dengan yang bau, Betul, ya kan, betul. dan lain sebagainya. Dan di situ tergerak hati saya untuk bagaimana mengangkat bahwa sampah itu keren, Nah, itu. ya, mengangkat derajat orang-orang yang dipandang Ya. tukang sampah. Padahal Betul, kan tukang betul. sampah kita ya. Betul.
kita yang pemilik sampah, mereka Iya, itu petugas. Petugas betul ya. Tukang sampah itu ya betul. Kita tukang sampah. Iya, iya. Yang tukang bikin sampah kita. Jadi mereka itu petugas, Iya, petugas sampah. Justru membantu kita, Bu. Iya. Nah, Bu kan ketika awal-awal Bu ada nggak sih yang nganggap ih ngapain sih Bu Joyce tuh ngumpul sampah gitu? Banyak. Oh, banyak. Nggak awal-awal, sekarang juga masih. Oh iya. Iya. Jadi kita itu disebut relawan gila. Gila. Kalau nggak gila bukan relawan namanya. Iya, betul. Karena gini, hidup saya udah enak. Ya, Kalau ya. mungkin mereka yang berpikiran gitu, Ya. hidup Ibu Joyce tuh udah enak Ya. ya, rumahnya udah punya, Ya. anak udah besar Ya. gitu. Terus apa-apaan sih Nah, gitu itu, kan? betul. Nah, saya tuh berpikiran di sini bagaimana saya bermanfaat bagi orang banyak. Hidup Ya. saya nggak mau monoton. Wis, Dimana saya bangun betul, tidur betul. ya. Udah Ya. bangun tidur, saya Ya. ngurusin anak, suami, dan anak udah gede di pesantren semua. Terus tidur, terus besoknya akan begitu lagi lah hidup Oh. saya apa gitu. Betul. Akhirnya saya izin suami dan anak, saya izin gimana kalau mama bergerak menjadi penggiat lingkungan. Nah, itu pertamanya reaksi suami atau anak bagaimana, Bu? Pertamanya mah apa-apaan sih gitu. Oh, iya, Apa-apaan. betul, Cuman betul. karena memang suami saya mah support sih dengan Iya. apa yang saya lakukan anak-anak. Betul. Mama tuh pengen bermanfaat bagi orang banyak tapi tidak mengambil harta dari suami saya. Tapi dengan tenaga saya, ya kan? Akhirnya kita buka bank sampah yang notabene kita bisa kayak atasi sampah jadikan rupiah. Gitu. Tagline bagus itu. Iya. Sampai jadikan rupiah. Jadi betul. yang dulunya menjijikan sekarang menjanjikan. Wis, berarti Betul. sampah naik derajat sekarang. Iya dong. Berkat Bu harus. Joyce nih. Iya, banget. Dan itu sangat berdampak banget. Mungkin Iya. beberapa bank sampah yang hanya timbang, bayar, selesai seperti gitu. itu. Kalau kami kan banyak program. Karena menurut saya oke. bank sampah itu harus menjadi dampak bagi masyarakat. Iya, betul. Hadirnya bank sampah itu Betul, bukan betul. hanya benefit yang ini buat saya loh kelebihannya, gitu iya. kan. Jadi saya menerangkan kepada anak-anak muda daripada kalian nongkrong gak jelas, sok buka bank sampah. Lingkungan kalian bersih, Oke. hidup kalian bermanfaat, dan ada bonus di situ. Banyak sampah yang benar-benar nilai ekonomisnya tinggi, gitu kan. Tapi kita harus salah satunya ya memilah Betul, betul. dari sumbernya. Akhirnya ya alhamdulillah, setiap ada kegiatan mereka sudah tidak lagi, ini binaan saya loh ya, Iya, bank iya. sampah. Iya. Setiap ada kegiatan kayak Isra Mi'raj, Agustusan Iya. dan lain sebagainya, itu tidak meminta lagi ke masyarakat karena mereka sudah punya aset dari sampah itu sendiri. Mantap. Berarti Ibu tidak hanya satu bank ya, Bu? Enggak, binaan saya banyak. Ada berapa, Bu? Binaan. Dulu sih ada banyak, lumayan banyak ya. Cuman Iya. kan ya gitu. Relawan itu kan disaringnya oleh alam. Oh, seleksi alam. Naik turun jumlahnya, Bu ya. Iya. Jadi kalau saya bilang banyak ya banyak. Iya. Kalau saya bilang sedikit, tapi saya yakin masih banyak orang baik gitu. Betul, betul. Jadi saya terus optimis. Karena apa? Saya nggak pernah lebay sama baper. Dimana Oke. relawan yang keluar masuk menjadi relawan bank sampah, ada yang keluar, ada yang masuk. Iya. Saya hanya berkata bahwa relawan itu keluarnya dari hati. Ya, betul. Kalau dia mau masuk silakan masuk, Betul. dia mau keluar mangga keluar. Jadi kayak jalangkung. Tidak ada paksaan, Bu. Iya. Oh, jalangkung. Jalangkung Datang tadi tadi undang, pergi tadi antar. Iya. Itu relawan Oke. gitu. Dulu pertama kali bank sampah Ibu di mana, Bu, lokasinya? Di dekat rumah? Di situ, ya, di dekat rumah. Oh, dekat rumah Ibu. Iya, cuman dulu nggak seperti itu. Oh, dulu lebih bagaimana? Awal-awal? Dulu kayak pakai terpal gitu. Oh. Iya. Sekarang kita punya kantor pakai AC. Wis. Buset. Nah kan Direktur. awal-awal itu masyarakat bagaimana tetangga-tetangga itu? Jadi sebelum membuka emang kita minta tanda tangan Oh, wilayah gitu. sekitar. Dan mereka tahu sifat kesosialan saya. Oh, akhirnya pasti Bu Joyce berbuat sesuatu pasti manfaat lah gitu ya. Iya, manfaat. Mereka tahu yang Bu Joyce lakukan di Iya. wilayah itu pasti bermanfaat, dan itu Oke. benar-benar dampak kayak kanan kiri depan belakang tuh merasakan Wis. apa yang dilakukan oleh bank sampah gitu. Berarti tetangga semua Perum itu sepertinya jadi nasabah Ibu ya? Iya. Jadi kalau saya bukan di Perum, di ini kampung Oh, di kampung. Iya, saya di Di desa kampung. mana, Bu? Cikampek Barat. Oh, Jawa Barat. Iya, desa Cikampek. Oh, sudah berapa tahun Bu bikin bank sampah Ibu teh? 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 Wah, tahun. Lumayan itu ya? butuh isi koma luar biasa, Bu. Luar biasa banget. Yang keluar masuk. Tantangan terbesar, Bu, apa sih, Bu? Tantangan Yang paling berat gitu. Aduh, ini bagaimana gitu sih. Gitu. nggak ada sih.
Oh, enggak ada. Kenapa? Karena saya tidak punya kepentingan. Oh iya. Iya. Ikhlas Bu ya. Saya ikhlas, saya ikhlas, saya Iya. ridho, saya ikutin alurnya, dan saya berniat untuk bagaimana saya berbuat pasti Allah akan memberikan yang terbaik dan bermanfaat. Mantap. Betul. Nah, satu lagi saya juga kan sekarang dilirik oleh beberapa perusahaan. Oke, Ya. iya. Saya dilirik oleh perusahaan PT Pupuk Kujang. Oh, CSR Iya. pengolahan sampahnya. Iya, Oh, kemarin tuh alhamdulillah. saya baca dapat tahu Bu di Kujang dikasih apa? Banyak. Kujang terus otomotif ya. Ya, Itu ya? Ya. jadi dari kemarin tuh ada dari PT Pupuk Kujang itu kami binaan dari PT Pupuk Kujang. Oh, oke. Cuman kalau yang dari Isuju Iya. atau perusahaan yang lain Iya. itu kayak support gitu. Oh, oke. Cuman binaan kita dari PT Pupuk Kujang Iya. karena semua yang kita jadi besar ini juga dibantu oleh PT Pupuk Oh, Kujang. Kujang. Iya. Oke. Berarti segala kegiatan itu support PT Pupuk Kujang. PT Pupuk Kujang. Nah, Ibu, satu hari berapa banyak sih Bu sampah yang diolah Bu? Satu hari lumayan sih karena gini, jadi satu bulan itu ibu-ibu nggak netep, kita kan sistemnya COD iya. ya. Oh iya, Ibu, Iya. Ibu jemput sendiri sampahnya? Iya, COD ya. Masya Allah. Di mana Gitu ya? mereka WA kita datang. Oh. Ya, jadi misalnya di satu, pertama kami kan yang Iya, kita iya. lakukan adalah pertama sosialisasi. Oke. Setelah sosialisasi, Iya. reaksi. Ya. Reaksi masyarakatnya itu apa setelah kami sosialisasi. betul. Kalau bagus itu Iya. langsung kita aksi. Oke. Nah, aksinya itu di mana kita melakukan penampungan atau penimbangan sampah. Berarti nimbangnya langsung di rumah warga? Iya, di satu titik tapinya. Oh, jadi warga berkumpul. Iya, seperti mereka itu. datang gitu, Yes. kayak di misalnya ini di lapang. Iya. Nah, mereka akan datang dengan karung-karungnya, dan Berarti- itu bangga. Bukan yang Jijik gitu sombong gitu, bukan. Kan biasanya gini, apa sih gitu, kayak tukang gitu. rongsok gitu Iya, ya. iya. Tapi mereka dengan satu Oh. kebanggaan, karena saya selalu menerapkan di saat sosialisasi, Hmm. bagaimana kita harus sok atuh viral teh menjadi sesuatu contoh yang bermanfaat Iya, gitu. Misalnya kita lagi bawa karung selfie, ya kan? Itu kan keren. Iya, betul. Keren lah. Iya. Saya sendiri aja di TikTokan itu di tempat sampah. Udah mulai Ini tempat unik ya. sampah. Iya. Karena selama ini kan udah Betul, biasa lah kalau di betul. KPKP Ya, gitu kafe di ya. mall, ya. Nah, saya terapkan ibu-ibu kalau nanti penimbangan jangan lupa ibu selfie gitu. Ya kan? Akhirnya ya sekarang jadi keren banget gitu kan. Hebat Ibu Joyce ini. Berarti ibu-ibu di rumah dia sudah milah. Iya. Sudah milah, di bawah sudah terpilah ya organik dan organik. Iya. Disuruh selfie dan dia mau. Iya. Itu nggak mudah Bu ya gitu ya? Nggak mudah, tapi Supaya masyarakat paham gitu Bu. karena sebenarnya semuanya tergantung hati sih. Iya, betul. Kalau hati saya dengan mereka sudah Betul. bersatu Iya, gitu, iya. jadi mereka udah respon. Bu, selama ini kan Karawang itu DLHK ya, Dinas Lingkungan Hidup Karawang itu keteteran dalam pengolahan sampah. Itu sempat terujar dari kadisnya sehari itu 40 ton yang tidak terangkut. Iya. Berarti itu masalah Bu ya. Nah, bagaimana Latanza ini menyikapi hal itu? Bagaimana Bu? Jadi sebenarnya gini sih, emang Iya. setara pemerintahan aja belum bisa menuntaskan Betul, sampah betul, itu. betul. Tapi minimal kami Iya. sebagai Bank Sampah Betul. Latanza itu mengedukasi masyarakat Oh, iya. untuk bagaimana mengurangi debit sampahnya. Kalau sudah ada pemilahan itu pasti mengurangi debitnya. Jadi yang keteteran yang iya. disebutkan oleh Iya, Pak Wawan iya, Setiawan iya, ya, iya, betul. Pak Kadis Iya. itu bapak saya. Maksudnya dia support banget Iya, dengan Bank betul, Sampah betul, Latanza. betul. Karena gini, sebelumnya itu masyarakat dengan opini yang mungkin ada beberapa yang awam yang Iya. selalu berkata bahwa kalau Bank Sampah Latanza turun, Hmm. LH nggak ada kerjanya, katanya begitu. Karena selesai pekerjaannya. Iya, padahal salah. Iya. Jadi permasalahan sampah ini adalah permasalahan semua elemen. Betul, betul. Masyarakat, pemerintahan, swasta, Betul, ya, betul, dan betul. komunitas. Betul. Nah, kenapa saya merangkul semuanya, ya kan? Agar teratasi semuanya, tidak saling menyalahkan. Iya. Nah, kedua, nah yang ketiga, yang menurut Pak Wawan itu kita mengurangi debit sampah dari sumbernya, yaitu Bank Sampah Latanza ya, Iya, dari sumbernya iya, gitu. iya. Bu, coba ibu kurangilah ini plastik, ini kardus, ini apa gitu. Jangan Oke, dimasukkan ke tong. Nah, iya, yang organik, iya. organik itu kan residunya ya. Betul. Dimana residu itu biasanya apa yang dihasilkan oleh alam itu akan dipertanggungjawabkan oleh alam. Buruk kan? Kalau misalnya buah-buahan, pepohonan Iya. jatuh itu kan sampah Iya, dedaunan. dedaunan. Nah, itu dipertanggungjawabkan oleh alam.
ya dia kan? busuk dan sebagainya Busuk dan hilang, ya. kalau plastik kan susah susah. terurai. Nah, di mana Susah. kita sudah mulai kayak bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup, CSR dari perusahaan PT Pupuk Kujang, Iya. dan saya sebagai komunitas bank sampah yang merangkul kayak anak-anak jalanan, ya kan, komunitas-komunitas motor. Oke. Iya, kita kan anak jalanannya banyak. Berarti bank sampah ini semua elemen masuk Bu ya? Masuk. Wih. Kita itu kayak di Cikampek aja, Cikampek bertato itu ikut dalam Aksi kita, Latansa. iya. Wih. Karena kan biasanya kalau orang-orang motor kayak aksi NMAX ya, motor-motor Iya, NMAX iya. itu juga sama, mereka juga respon dengan lingkungan, Oke. gitu. Jadi kayak udahlah daripada kita diparkir motor dijajarin, Iya. kita beresin bareng-bareng, motor tetap diparkir, keren kan? Gitu. Cikampek bertato juga kayak Iya, gitu. iya, iya. Bahkan kita slanker, picking itu semua kita Dirangkul semua. Dirangkul semua. Berarti tidak hanya ibu rumah tangga ya? Bukan, Semua digarap. semua saya Iya garap. betul, karena tadi masalah sampah masalah bersama. Iya. Jadi semuanya harus ikut serta seperti Iya, itu. harus ikut serta. Luar biasa Ibu. Jadi sebetulnya masalah sampah bisa selesai jika masyarakat sadar Bu. Sadar. Nah selama ini kan kita sering melihat tanah kosong tiba-tiba banyak sampah gitu. Orang setempat sudah berupaya bikin, kan banyak ada Banner, papan betul. spanduk, ya. Yang buang sampah di sini seperti macam-macam. bisa. Tapi tetap saja buang sampah di situ. Iya, Itu iya. problemnya di mana sih Bu? Jadi sebenarnya ya kita kembalikan lagi Iya. ke tabiat dia sebagai manusia ya. Cuman gini, kalau saya sebagai kenapa nih mereka memanggil saya direktur? Ya. Kenapa sih Bu Joyce dipanggil direktur Iya. gitu ya? Saya bukan orang kaya, saya juga bukan pejabat. Iya. Tapi kenapa saya disebut? Karena apresiasi terhadap saya. Oke, Jadi betul. apresiasi mereka terhadap saya, bahkan Betul. ini mah hajinya runtah katanya. Jadi disebutnya sampai budir gitu ya, Bu Budir, Direktur Bu ya. Direktur, ya, Dipanggilnya ya, budir betul, kan betul, di mana-mana. betul. Ya alhamdulillah gitu. Berarti apresiasi mereka terhadap Betul, saya. betul, betul. Nah, kenapa mereka manggil itu? Karena saya itu dibilang nggak akan pernah menyerah. Karena Oke. yang jadi modal saya adalah bermanfaat bagi orang banyak. Kalau Apapun modal tantangannya, kalau modal uang kan akan habis Iya, dan kurang. betul, betul. Tapi kalau bermanfaat bagi orang banyak, kanan kiri depan belakang nggak suka sama saya akan terus berbuat. Berarti kalau begitu banyak tantangan Bu ya? Banget. Ketika Ibu menggarap sampah ini? Sebenarnya tantangannya tuh kayak udah kita beresin terus ada lagi Nah, yang itu kurang, masalahnya. gitu. Cuman banyak sih Iya. yang kita lakukan di Cikampek ya Betul, khususnya betul, ya, betul. karena saya domisili Cikampek. Iya, iya. Jadi kayak ada pembuang sampah liar gitu. Ya, karena betul, betul. karena saya tuh kolaborasi dengan anak-anak komunitas, Oke. saya kolaborasi dengan anak-anak yang kolong jembatan, dengan anak-anak itu, jadi mereka lebih mengasuhnya galakan mereka. Akhirnya kalau ada yang buang sampah dia kejar, Dikejar. dibawa ke polsek. Oh sempat ada begitu Bu? Banyak yang dilakukan oleh Bank Sampah Latansa itu. Berarti kesadaran relawan itu udah sangat tinggi itu ya? Sangat setinggi itu. Sampai malam-malam nungguin gitu. Oh gitu Bu? Pembuang sampah liar. Oh ya, ya wartawan pernah nulis itu. Jadi ada masyarakat yang memang sengaja menunggui tempat sampah liar. Iya. Ketika ada orang buang sampah ditangkap. Betul. Jangan-jangan ini relawan Bu Joyce. Iya. Oh gitu ya? Iya, betul. Itu dari relawan dari Bank Sampah Latansa dan teman-teman komunitas. Artinya kan untuk merubah paradigma orang tidak mudah Bu ya? Iya. Berarti Bu sering ngobrol dengan mereka, Saya sering banget membedah mereka. banget. Artinya Ibu kan super sibuk. Itu suami bagaimana Bu? Enggak sih, Di rumah gitu, anak-anak. justru saya walaupun saya sibuk, Ya. tujuan saya kan bagaimana bermanfaat. Oke. Kalau saya lalai dengan kewajiban saya sebagai istri, mendingan saya udahan gitu. Oh. Jadi dahulukanlah saya sebagai, karena wanita itu adalah kewajibannya itu Iya. adalah kita punya yang namanya wajib untuk ngurusin suami Iya, dan iya. anak lah. Iya. Sekarang rumah orang saya beresin, masa rumah Oh, sendiri iya, kan betul. diberesin. Insya Allah nanti kalau misalnya itu boleh ditanyalah sama Oh, bapaknya. gitu. Tetap servisnya 100%. Tetap. Nah Ibu tadi kita sempat berbincang sebelum podcast dimulai, yang Ibu garap sekarang yang baru-baru ini kan di apa Bu, LP apa tuh TPS 3L. TPS 3 itu apa sih Bu? Tempat pembuangan sampah sementara. Oh, di berbagai macam desa dan kecamatan. Jadi sekarang kita lagi ngegarap Cilamaya sih sebenarnya. Oh, Cilamaya, satu kecamatan itu. Iya, jadi tergantung lurahnya.
Kan lurah itu nama satu lurah memang lurah, tapi Iya. kan personalnya beda, ya kan? Oke, iya, Jadi betul, banyak sikap yang ada yang cuek, ada yang respon, ada yang sedang-sedang aja gitu kan. Iya, iya. Nah, itulah karena saya orang lapangan. Jadi dan niat sayanya untuk Iya, berbuat, iya. siapapun lurahnya akan selalu saya jalankan. Terus aja. Iya, karena saya tuh panggilannya itu bukan. Jadi gini, saya itu tidak iklan. Dimana bank sampah, kalau iklan mungkin kita pakai modal lah ya. Iya, iya. Iklan ke sana kemari atau konten gitu ya. Oke. Kalau saya enggak. Jadi saya tuh ingin dipanggil oleh lingkungan itu sendiri. Karena kalau mereka manggil kita berarti Iya. dia ingin memperbaiki Betul, lingkungannya. betul, betul, betul. Saya kalau nggak dipanggil nggak akan ngajakin, nggak akan saya ajakin. Cuek Itu aja gitu ya? Iya, namanya pemaksaan dong. Oh, iya. Ya kan? Kalau tidak keluar dari hati itu namanya Iya, pemaksaan. iya, susah, Apa iya. sih Bu Joyce datang-datang ke sini iklan kayak butuh banget gitu. Iya, iya. Enggak. Kalau dia ingin memperbaiki lingkungan, dia akan panggil Bu Joyce untuk sosialisasi di sana. Nah, berarti itu masyarakat kalau sulit mengenai sampah panggil Bu Joyce. Siap, Pak. Dan kita SK-nya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Oh, itu. Iya, Iya. di bawah naungan Bapak Wawan. Bawaan ya, Iya. ya emang konsentrasinya luar biasa ke sampah beliau itu ya. Iya, betul. Ibu pernah nggak sih Bu ditolak sama kepala desa, lurah masyarakat ketika Ibu bekerja menyelesaikan persoalan sampah gitu Bu? Justru saya kan nggak pernah ini datang. Oh dipanggil baru datang. Iya, dipanggil. Oke. Dan panggilan itu sebenarnya bukan dari lurahnya, tapi dari masyarakatnya. Oh gitu. Iya. Jadi saya dipanggil kayak contohnya Cilamaya Iya, ya. Cilamaya. Cilamaya itu ada anak-anak muda. Dulu dia nggak punya komunitas. Dulu anak-anak muda biasa yang cuma ngeberesin sampah lingkungan, terus Iya. dia taruh nanti diangkat sama LH gitu, Iya, iya. gitu kayak Betul, gitu. betul. Nah, akhirnya dia kenal lah nama saya. Ayo sekarang kita bikin komunitas. Sekarang namanya GPS. Apa tuh? Gerakan Pemuda Sampah Cilamaya. Iya. Di GPS ini udah mulai saya arahkan anak-anak mudanya untuk bisa administrasinya lebih tertib gitu. Jadi bukan lurah yang manggil, justru mereka yang. Masyarakat. Nah, akhirnya si anak muda ini tuh memanggil saya ke desa. Oh. Gimana kalau kita sosialisasi ke desa? Gitu. Walaupun lurahnya tidak respon. Tidak respon, ya, iya, saya mah iya. masuk aja. Ya kan? Orang saya mah tidak punya kepentingan. Iya, iya, iya. Terserah mau diterima syukur, nggak diterima itu urusan dia gitu kan. Yang penting saya hanya mengenalkan bagaimana yuk kita berbuat itu Oke. aja. Berarti no problem Ibu ya, santai Saya mah aja. santai aja, Terserah ya kenapa nggak mau ya, saya mah santai aja ya. Santai gitu. aja ya. Kalau dia manggil berarti dia ingin Iya, ada lingkungannya pembenahan, betul. pembenahan. Kalau Betul, enggak betul. ya berarti dia tidak peduli dengan lingkungan. Betul, betul, betul. Kayak gitu. Nah, kayak ini Bu ya, pengolahan sampah ya. Ya. Nah ini dari plastik katanya Bu. Iya, dari plastik. Ini berat loh Bu. Iya. Berapa banyak plastik yang dibutuhkan buat 1,8. 1 ton? Enggak, 1 kilo 8 1 kilo bisa begini. Iya, Berarti Ibu di rumah punya cetakannya. ada cetak. Gimana proses sampai begini Di Bu? bank sampah. Ini si plastik dicairkan dulu. Iya, betul. Terus di press sama kita dicetak. Jadi ada cairan plastiknya. Iya, jadi kan ini tuh dibakar dulu, Dibakar, dicairkan. dimasukkan ke dalam cetakan, jadi Betul, dan ini yang tidak bernilai itu yang tidak laku di pasaran, kayak ciki, masako gitu kan, Oh. sampah-sampah yang berseliweran di Itu emang jalan nggak laku gitu. nggak laku. Jadi kita bikin paving block jadi laku. Berapa banyak diproduksi? Banyak Pak. Tapi kan udah dipasarkan udah. Udah dipasarkan. Kemarin juga perusahaan mantap. Isuzu juga pesan sama kita. Cuman kalau ke perusahaan kita tidak memberikan harga karena kita kan tujuannya itu untuk mengurangi, Iya, betul, bukan betul. menjual gitu. Menjual. Nah di situ harganya itu sesuai dengan terserah lah gimana apresiasi mereka terhadap kita itu aja. Jadi ibu ini mengolah sampah ya karena dari hati ya, terserah lah mau bagaimana Iya, gitu. yang penting Padahal kan ini kan- ada tenaga yang dikeluarkan Bu, ya. Iya. Yang penting kita berbuat kebaikan karena yang bikin juga relawan. Oh relawan. Relawan. Kalau kita karyawan kan digaji. Iya digaji. Relawan ya seikhlasnya ya. Ikhlasan. Dari umur berapa sampai berapa sih Bu relawan ibu itu? Umur Ya sampai misalkan remaja sampai yang paling tua berapa gitu. sampai yang paling tua ya ada yang 50 ada. 60 tahun. Ada 50 tahun ada. Oh, bergerak gitu. Iya. Ya ada yang duda, ada yang janda gitu. Macam-macam segala. Ada yang duda, ada yang janda karena memang kayak butuh kesibukan gitu. Oh, oke. Ayo kita Iya, iya. bareng-bareng Betul, betul, daripada kesana kemari Iya, gitu iya. kan. Ayo kita bareng yuk, kita beresin Betul, sampah. betul, Apa yang kita lakukan mah Allah mah nggak tidur Yes, ya. betul, Iya. betul, mantap. Jadi kalau kita misalnya niatnya untuk
berbuat itu pasti akan ada rezeki dari pintu yang lain. Betul. Setuju saya Bu itu. Iya. Betul. Karena banyak teman-teman relawan dari bank sampah itu yang ada salah satunya relawan di saya ya. Jadi dia tuh hanya saya relawan gitu. Padahal dia bisa nyari kerja gitu ya. Karena dia punya skill yang bagus, IT-nya bagus. Tapi dia tetap menjadi relawan bank sampah. 100% tuh di bank sampah aja. Iya. Tapi ternyata apa sekarang? Dia menjadi relawan vaksin, dia menjadi relawan di Kodim untuk IT-nya. Itu Gitu. berawal dari relawan. Nah itu gaji relawan itu berbeda, nggak sebulan Iya, sekali iya, gitu. iya. Betul. Nah, rezeki Ya tadi itu- ada pintu yang lain Bu ya. Iya. Kayak Berarti gitu. kan pasti kan terinspirasi oleh Bu Joyce Iya. sehingga mereka mau Dia seperti itu melihat Bu ya. banget, melihat Melihat banget. Ibu yang emang rela berkorban tanpa embel-embel apapun Bu ya. Tanpa ambil apa. Dan ini kan emang Karawang dan Indonesia mungkin butuh seperti Bu Joyce Bu. Mudah-mudahan ada Joyce-Joyce yang Iya. lain. Nah Ibu sudah ada Joyce yang lain nggak Bu? Udah, ya itu yang Oh, relawan replikasi, itu ya. ya Oh. replikasi-replikasi yang di Cilamaya, ya kan, Oh, oke. yang ada di apa sih namanya di Kerawang itu banyak. Jadi di Pakis Jaya. Nah Oh, sekarang itu. kita bergabung dengan Patriot Desa. Apa itu Bu? Itu programnya Ridwan Kamil. Oh iya. Teman-teman Oke, muda oke. Patriot Desa itu Iya. yang nge-push untuk bagaimana kegiatan-kegiatan di desa. Iya. Nah kemarin ketua se-Jawa Barat ya datang ke bank sampah bersama Patriot Desanya. Iya. Jadi kita kolaborasi untuk nge-push lurahnya, mengingatkan bahwa yuk kita bareng-bareng dengan lingkungan. Semua kades berarti di-push Iya untuk di lingkungan. push karena ada beberapa desa gitu yang ditaruh Patriot Desanya. Itu kegiatannya apa Bu? Kalau Patriot Desa sih sebenarnya untuk mengingatkan gitu kayak ini Oh, lingkungan kurang bersih nih, ayo oke. kita nyari kesini nih. Betul, Nah betul. sekarang latan saya itu bergabung dengan Patriot Desa. Dari Patriot Desa langsung push ke lurah. Pak lurah nih Bu Joyce gini Iya. ayo kita sounding gitu. Oke. Akhirnya datang lurahnya ke saya dengan Patriot Desanya gitu. Ibu kan sampah identik dengan monobakteri dan sebagainya. Ibu pernah gatal-gatal nggak Bu? Ya ternyata enggak. Oh, enggak. Justru sebenarnya apa ya? Kemarin saya sempat sakit ya. Iya. Saya sakit, kata suami udah nggak usah ngerjain dulu sampah gitu. Kamu lagi sakit. Justru sakit itu sebenarnya suggestion. Ya, Sugesti pikiran. kita. Pikiran, betul. Kalau kita berpikiran kita sakit ya kita sakit gitu. Saya aja kalau kepikiran ini gatal ya gatal. Tapi saya udah nggak berpikiran kita kerja aja lah gitu. Itu Oke. nggak banget bener Betul, itu betul, teh. betul, Bu. Jangan pernah berpikir aduh aku sakit gitu. Iya. Jadi ceritanya kakak saya itu punya diabetes. Oke, Nah, ya. dia darahnya punya gula ya, darahnya tuh lumayan tinggi. Tapi tinggian saya darahnya waktu Gula itu darahnya, nih, Bu? iya gula darahnya waktu itu. Oke. Yang kayaknya kalau gula darahnya tinggi itu lemes ya. Iya, iya, gitu. iya. Saya juga lemes, tapi kalau saya bawa tidur itu sambil lemes. Jadi pas ada telepon Bu Joyce nih ada kegiatan sampah liar, sikat abis jalan. Jadi udah nggak mikirin saya gula darahnya tinggi. Waduh. Udah seru aja di lapangan. Udah seru di lapangan sama teman-teman relawan. Berarti Bu Joyce itu sebetulnya tidak perlu obat Bu. Berkegiatan aja ya. Kegiatan. Saya suka dengan kegiatan. Wah, Ibu ini harus sering-sering menjadi pembicara nih Bu. Bicara. Jadi salah satunya kalau relawan bank Iya, sampah iya. udah turun ngambilin sampah liar nih ya, Iya. yang pempos. Iya, di pinggir jalan seperti itu. Oh, Ya, belatung. iya, macam-macam betul. Saya tuh selalu bawa speaker aktif Oh, diapain Bu? buat musik. Oh, biar menyenangkan ya. Iya. Jadi kita buat keren, ngambil sampah sambil joget, goyang itu semuanya. Itu Itu ide dari mana itu? Bu? ide bahwa musik itu enak Oh, iya, gitu. betul. Dimanapun tempatnya kan musik itu menjadi sesuatu Iya, yang kayak walaupun kita Betul. bahkan kita sampai bau-bau gitu macul semua sama teman-teman DLHK ya, Iya, Dinas Lingkungan iya. Hidup. Itu semuanya joget di tempat sampah. Jadi mengasihkan ya. Iya, gitu. jadi asik. Jadi terus udah di tengah jalan, udah keberhentiin Iya, jalan betul. orang-orang itu. Jadi buat sesuatu yang bahwa sampah tuh keren gitu. Menyenangkan. Pernah nggak sih Bu menemukan di tempat pembuangan sampah liar sampah-sampah yang katakan misalkan narkoba misalkan, terus barang-barang yang memang tidak sesuai di sana, pernah ya, Bu? Nggak ada. Paling nggak Nggak ada. celana dalam. Anak-anak pada gini celana dalam. Dalam siapa nih gitu? Padahal dipakai gitu, padahal udah bau banget ya. Cuma dasar anak-anak ya, celana dalam, kutang gitu. Itu yang kita dapetin itu banyaknya. Malah dipakai itu saking menikmatinya Bu. Iya, saking, weh ini le keren nih gitu. Bukannya gimana gitu Iya, lihat iya, sampah betul. tapi
kayak ya gitulah. Waduh, Nggak bisa diungkapkan Ya. bagaimana bahagianya saya dengan teman-teman relawan gitu. Kayak setelah sampah dibersihkan itu doanya itu kemana-mana itu. Wis, ya. Jadi waktu pertama sampah itu bau lewat, orang-orang pasti hidungnya ditutup. Bener. Bau Iya, gitu kan. betul. Setelah kita bersihkan, alhamdulillah nggak bau. Nah itu kan doa mereka yang Betul. tidak kita rasa, pasti Allah mau mendengar. Wah, itu Itu luar salah biasa satunya, itu. iya. Betul, nggak ternilai Bu ya. Nggak ternilai banget. Itu berapa orang yang lewat yang tadinya bau, Iya, sekarang jadi nggak bau. Kan itu dampak betul. gitu. Itu ada rasa kepuasan tersendiri Bu ya. Banget. Kepuasan banget. Dengan Latansa sekarang Ibu sudah puas? Puas sih, puas banget. Puas Cuman banget. kayak ya kalau misalnya diekspos Iya. berapa titik sampah liar yang kita Iya. beresin, mungkin koran penuh. Iya, Asli, pasti. saya bukan bohong. Sekabupaten Karawang itu kayak ekspos ya. Cuman ya beberapa aja yang kita ekspos Iya. untuk bagaimana menunjukkan Iya, gitu. betul. Dan selanjutnya nanti Allah yang menilai. Edukasi Bu ya buat masyarakat. Iya, ya. betul. Bu, Karawang ini Ibu juga terlibat nggak dalam pembuatan regulasi, misalkan ada peraturan daerah mengenai pembuangan sampah liar misalkan. Enggak. Tapi menurut Ibu efektif nggak sih Bu aturan seperti itu? Jadi sebenarnya gini ya, kalau saya sendiri orangnya liar. Jadi kalau liar tuh gini, Iya. saya tidak peduli dengan peraturan apapun. Oke. Saya tidak peduli dengan tulisan atau apa gitu. Iya. Yang saya pedulikan adalah bagaimana saya ngeberesin gitu. Jadi kalau saya sih sempat diajakin kayak ke satu hotel gitu Iya, ya, iya. untuk kayak katanya bintek gitu ya. Terus dengan apa adanya proyektor Ya, yang dan bagus seperti itu. kalau saya lebih bagi tidak. Kalau saya tidak, karena kalau menurut saya ya, yang saya lakukan itu harus selalu aksi. Ya, Di mana masyarakat itu membutuhkan Betul. keluhan-keluhan yang mereka lakukan. Iya. Sayang-sayangin uang kalau bintek-bintek gitu. mending Mendingan ajak kasih aja ke makan. lokasi Bu ya. Kan di lokasi kita membutuhkan makan, minum, Betul, teman-teman betul, relawan. Tapi karena kita relawan yang benar-benar, kita relawan sejati loh, yang kita nggak pernah mintain sumbangan, nggak pernah. Iya. Karena kalau mintain sumbangan 2.000 nanti mereka sambil bibirnya manyun gitu. Jadi kayak gugur pahala kita. Jadi lebih baik kita udah kita pakai uang sendiri. Tapi ya alhamdulillah setiap kita kegiatan tidak kita pinta pun masyarakat itu Iya, pasti. barengan. Bahkan ada yang ngasih minum tuh ada warna merah, putih, wah segala macam es. ada teh gelas, teh sisek, ada semua. Bahkan kita sampai kekenyangan gitu. Ada yang ngasih padang, ada yang ngasih warteg, itulah relawan. Indah banget jadi relawan. Betul. Jadi kalau kita nggak jadi relawan, belum tentu kita lari ke Cilamaya. Iya. Ya. Kalau kita tidak jadi relawan, belum tentu kita ke Batu Jaya. Tapi dengan relawan kita bisa ke Batu Jaya, ke Pakis, kemana? Kemana-mana, Bu, ya. Iya, indahnya banget jadi relawan. Betul. Ibu kan juga di sekolah juga mungkin harus ada edukasi juga Bu ya buat anak-anak. Ibu masuk ke sana juga Bu? Ke Ada, sekolah-sekolah? iya. Kita ke sekolah-sekolah juga, kayak SMP Iya, gitu ya. iya, betul. Di SMP itu kayak, yuk kalian bisa mendapatkan kuota dari sampah yang dihasilkan. Oh, dapat kuota juga Bu? Iya. Dari kalau- Latansa itu? Iya, tapi mereka Oh. itu sampah yang dihasilkan dari sekolah karena Iya. dia pengguna plastik ya. Iya, betul. Nah, itu mereka kumpulkan setelah Latansa datang, itu ditukarkan dengan kuota. Wih. 10.000, Oh, gitu. 5.000, tapi dari sampah yang dihasilkan dari Iya. sekolah. Wah, anak seneng Bu. Ih, seneng banget. Sekarang itu programnya udah banyak. Apa aja sih Bu Latansa itu Bu programnya? Salah satunya membayar pajak STNK dengan sampah. Oh iya, Iya, bayar pajak motor Iya, dengan sampah. dengan sampah. Iya. Itu gimana Bu? dalam jangka waktu 1 tahun mereka mengumpulkan sampah di bank sampah Latansa. Berapapun sampahnya? Iya, nanti kan Atau ada di situ ukuran? ada, nanti ada nominalnya. Oh. Jadi di 1 tahun tuh mereka sudah bisa paling pajak STNK 400 atau Iya, 500 iya, ribu. iya. Nah di situ itu sudah terlihat dalam jangka waktu 1 tahun. Oh gitu. Jadi ngumpulin kayak kardus, aqua dan lain sebagainya, mereka tumpuk dan ditabungkan di bank sampah. Iya. Dalam 1 tahun dicairkan untuk membayar pajak STNK dengan sendirinya. Karena saya duta pajak Oh Ibu Kabupaten teh. Karawang. Itu pun ditarik dari bank sampah. Bukan yang tiba-tiba saya pejabat. Iya, atau iya, bukan. betul. Ya, karena saya langsung terjun ke masyarakat, kolaborasi dengan masyarakat gitu. Itu sampah apa aja Bu yang buat ditabung itu Bu? Semua sampah. Oh, semua sampah. Semua sampah. Kayak beling botol itu. Kan kalau beling botol kalau kita buang juga bingung kemana. Iya, iya. Tabungin di bank sampah. Gus, Bang SN ke Bu Joyce Gus. Iya, botol-botol obat ya. Oh, gitu. Mm-mm.
Cuman ada satu yang nggak diterima. Apa sih Bu? Mantan. Simpan mantan buang ke laut ya. Buang ke laut jauh amat. Gitu. Selain itu apa Bu? Bayar pajak STNK. Dengan sampah. Iya. Terus kedua itu latansa kredit. Apa itu Bu? Bisa kredit panci, bisa kredit kipas angin tapi bayarnya pakai sampah. Wah, ibu seneng itu. Seneng banget. Gitu. Ini Ibu unik-unik Bu. Banyak, kita banyak program. Apa aja selain itu Bu? Kapan-kapan main, makanya ke bank sampah. Pakai AC loh. Selain itu apa Bu? Tadi bayar STNK pakai sampah, kredit pakai sampah. Iya, paket lebaran berbayar sampah. Oh, yang tadi ya, berbayar sampah. Program paket C juga berbayar sampah. Oh iya, jadi teman-teman yang masuk paket C nggak usah bayar? Bayarnya pakai sampah. Banyak yang kita lakukan sebenarnya dari sampah yang mungkin dipandang sebelah mata gitu. Mungkin nanti juga kita ada program juga sekolah anak jalanan di kolong jembatan. Itu gimana Bu? Nah di sekolah anak jalanan teman-teman dari relawan itu kan ada banyak ya. Teman-teman dari relawan itu ada dari PPJ, ada dari Gerakan Anti Narkotika, ada dari Motekar, Motivasi Ketahanan Keluarga. Jadi bukan relawan yang itu yang dari pemerintahannya, teman-temannya itu relawan semua. Jadi kita kolaborasi. Iya, kolaborasi. Nah, terus kalau teman-teman anak-anak jalanan itu bagian divisi pengangkatan, penimbangan gitu. Oh, Ibu ada macam-macam divisi berarti? Ada, tapi kalau untuk sampah liar kita semua turun. Oh, bareng-bareng. Tapi kalau yang lain-lain ada perbaikan. Dari Motekar, kayak dari GAN gitu. Penyuluhan. Yang kita lakukan penyuluhan, tetap semuanya itu apa yang dilakukan itu berbayar sampah. Mantap nih. Mantap ini banget. Susah untuk berkata-kata ya. Ibu harusnya jadi bupati Bu. Enggak, saya bilang saya nggak mau hidupnya monoton. Iya betul. Nanti saya pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Kalau sekarang saya bisa pakai kacamata di atas, ya. Saya bisa nyawer organ juga. Cuek Bu ya. Saya tidak terbentur dengan aturan. Iya betul. Tidak ada aturan. Nggak ada protokoler ya. Kalau saya ya sempet sih Pak kata Pohon. Gimana nih kalau masuk ke dinas lingkungan hidup? Nggak apa, saya bilang. Gitu. Nanti saya pergi pagi ke kantor pulang sore gitu. Kalau sekarang saya bisa terbang bebas ke Kabupaten Karawang berbuat dan berbuat. Mantap. Kayak gitu. Alhamdulillah. Ibu harus banyak mencetak ibu yang lain, Bu Joyce yang lain. Betul. Ibu ya. Betul banget harus. Bu, usia berapa Bu kalau boleh tahu sekarang? Saya 80 berarti 41 ya? Terus iya 42. Oh udah tua ya saya? Masih muda Bu. Muda. Masih muda. Itu tenas pikirannya anak muda kalahnya Bu sama Ibu. Banget, belasan tahun mah ya? Kalah banget. Ya itu karena anak muda tuh terlalu banyak sugesti. Iya, sugesti kayak segala sesuatu dipikirin. Kalau saya tuh kan nggak dipikirin. Oh iya itu. Saya tuh orangnya nggak pernah dipikirin. Karena apa? Saya tuh percaya bahwa Allah itu tidak akan menukar rezeki seseorang. Kalau kita hanya berpikiran hari ini, justru segini. Salah satunya saya nggak suka nabung. Nabung ke bank. Nabung uang ya. Saya nggak suka nabung uang. Kenapa? Kalau orang nabung uang itu saya bingung kenapa? Kalau kita nggak ambil kita butuh. Kalau kita ambil kita berkurang. Kepikiran itu ya. Saya nggak suka nabung uang, makanya saya hidupnya percaya sama Allah bahwa besok akan ada rezeki buat saya. Gitu. Itu yang bikin Ibu Joyce sehat terus. Iya, saya selalu positif dengan Allah. Ya kan kadang-kadang orang mau berbuatnya gini, aduh saya nggak ada uang, besok aja gitu kan. Itu berarti dia meragukan rezeki Allah. Gitu. Kalau saya mah percaya itu. Dapat ilmu dari mana itu Bu? Saya bilang kemarin ya Pak Kepala Dinas ngomong gini, Bu Joyce itu buatan alam. Iya, terbentuk dengan alam ya, terbentuk ya. Iya, saya terbentuk dengan alam. Kalau hari ini sakit berarti sampai di sini gitu. Kalau besok saya masih bisa berbuat, saya akan berbuat. Saya gitu orangnya. Jadi nggak aneh-aneh hidup saya, nggak aneh-aneh. Terus saya percaya dengan positif dengan apa yang Allah berikan ke saya. Betul. Besok saya minta sepatu bot, Allah kasih sepatu bot. Asli. Oh itu Bu? Asli. Yang Ibu pikirkan hari ini misalnya? Iya. Besok pasti dapat sepatu bot. Waktu itu saya berpikiran gini, ya Allah, anak-anak sepatunya udah nggak ada gitu. Kita kemarin sempat dikasih sepatu bot tuh ya sama perusahaan PT Kujang. Nah, jadi waktu itu tuh kita habis giat itu ke Ragasi.
Di mana, Bu? Saluran ragasi di Jalupang ada Oh, tempat iya, pembuangan. Jalupang, iya, iya. Itu pada dicuci sepatu tuh botnya. Yang udah rusak. Enggak, yang Oh, bersih, dicuci iya, sama iya, kita. oke. Itu ini apa namanya teh? Valid, Bu. Palit sepatunya. Akhirnya anak-anak nggak punya sepatu bot. Dan saya selalu berpikir, ya Allah, mudah-mudahan besok saya dibeliin lagi sepatu bot buat anak-anak. Alhamdulillah dari perusahaan Isuzu saya dikasih 30 piece sepatu bot. Sama. Asli itu bukan bohong. Iya, iya. Terus beberapa hari kemudian pernah lebaran, lebaran teman-teman relawan anak jalanan nih ya, yang harus saya fokuskan ya. Itu pengen sweater. Oh. Ya. Bu Jess, nanti kalau lebaran kita dikasih THR ini ya, Sweater, katanya iya. sweater ya. Iya. Dan saya tidak berpikiran saya tidak punya uang. Heeh. Iya, siap. Tapi apa? Kemarin kita dikasih dari Pupuk Indonesia sweater dan itu logonya Latransa. Wih. Dikasih 40 piece. Padahal Ibu nggak bilang ya perusahaan itu. Enggak. Tapi kayak ya Allah Nuh, makasih. Karena apa? Rezeki saya adalah rezeki mereka. Ya kan, hari ini saya cuma makan 1 piring, tapi mereka lebih membutuhkan. Jadi cita-cita saya itu satu, membuat orang tersenyum. Kalau sudah membuat orang tersenyum, aku bahagia Allah. Gitu. Wah, ini beruntung yang kenalan Bu Joyce ya. Alhamdulillah ya. Berarti Ibu juga sebagai motivator sebetulnya, Bu. Oh iya. Ibu ya? Iya, tadi motivasi kita semua. Iya, katanya. Iya, betul. Karena saya nggak tahu kalau saya motivator, saya nggak tahu kalau saya apa gitu. Yang jelas saya berbuat aja gitu. Ditanyain Bu Joyce punya YouTube nggak? Enggak. Karena saya memang nggak berpikiran untuk konten. Ya udah saya berbuat dulu, nanti juga ada orang-orang hebat yang akan membantu saya untuk konten gitu. Ibu pernah capek nggak sih, Bu? Saya capek. Lelah gitu, capek gitu. Enggak sih, kalau capek enggak. Kalau capek tenaga enggak. Saya nggak pernah capek. Paling kalau misalnya manusiawinya tuh kayak ada teman relawan yang menyerah. Nah itu Ibu kan. Nah di situ yang saya itu. Ibu kan pasti kan selalu memotivasi teman-teman relawan, ayo kerja ikhlas, ayo semua berbuat. Tahu-tahu ada yang keluar. Nah itu ya. Nah, apa yang Ibu rasakan kalau begitu? Sedih. Itu yang saya bikin saya capek itu sedih. Jadi, pikiran itu kenapa sih dia seperti itu? Kenapa sih sampai ada sih beberapa kayak karena kalau kayak alumni banyak alumni di bank sampah Latransa itu relawannya. Ada yang muda, ada yang tua, terus keluar lagi muda, masuk lagi tua, keluar lagi muda, masuk lagi tua, kayak gitu. Siapapun boleh masuk keluar, silakan lah. Iya, silakan. Ibu kan tadi saya mah nggak mikirin bukan. Iya, yang penting saya berbuat gitu kan. Kalau saya mikirin 3 orang yang keluar dari relawan, itu saya akan terus berpikiran ke 3 orang, tapi nggak berpikiran ke belakang yang membutuhkan saya gitu kan. Udah amat gitu. Cuman kadang-kadang emang capeknya gini, kok bisa sih gitu. Karena setelah keluar dari relawan ada suara-suara sumbang tentang Bu Joyce gitu. Tapi kan manusiawi, ya kan? Kita tidak bisa membuat mereka untuk menyukai kita. Iya, betul. Masa kamu harus suka sama Bu Joyce, Bu Joyce tuh baik, enggak kan? Jadi saya berpikiran silakan, karena apa? Saya menghargai keputusan mereka. Itulah kenapa saya jadi direktur sekarang. Tapi ketika Ibu dengar suara sumbang gitu, apakah Ibu berusaha untuk kok kamu begitu sih? Mungkin push dari teman-teman. Oh, yang relawan masih ada. Bu, Ibu harus begini, kok Ibu begini nih, kok diem aja gitu Bu ya? Kok Ibu diem aja? Udahlah, yang penting kita kinerja aja. Udah, nggak usah mikirin itu. Lagian apa sih gitu yang kalau kita ngeributin itu, apa sih yang diributin gitu? Kayaknya nggak manfaat juga gitu. Ya udah, sekarang mah biarin dia punya pilihan. Dia ya gitu, kalau yang bikin capek saya tuh itu gitu. Kepikiran udah, tapi setelah itu nggak lama udah, karena ada juga yang nge-push katanya, Bu sudah nggak usah mikir yang 3, mikirnya yang belakang, kami semua gitu. Betul. Jadi habis waktu Bu ya? Iya, habisin waktu. Tapi Ibu ini kan orang keluar aja dipikirin Bu ya? Ya tadi relawan yang tidak lagi bergabung tetap Ibu pikirin ya? Iya, dipikirnya ya gitu, karena suka ya gitu lah, sifatnya manusia kali ya, sudah keluar jadi jelek, jadi suara sumbang gitu. Padahal kan tidak perlu, maksudnya bukti sudah ada,
ya kok ada aja yang begitu. Ya gitu. pasti ada lah, manusia kan berbeda-beda pendapat. Nggak semuanya lurus. Kalau semuanya lurus nggak ada pembuang sampah dong. Oh, iya, betul. Tapi ya karena Bu Joyce ini tadi positioning terus ya itu tidak jadi masalah Bu ya. Iya. Saya mah kerja aja gitu. Kerja seperti aja. itu. Saya mah akan lakukan apa yang jadi visi misi saya. Apa Bu visi misinya? Visi misinya salah satunya yaitu membuat orang tersenyum, berbuat bermanfaat bagi orang banyak. Karena saya yakin, karena saya sudah merasakan yang namanya rezeki dari pintu yang lain. Itu saya rasakan banget. Perusahaan PT Pupuk Kujang itu memberikan CSR kepada kita. Iya. Dan itu nominalnya apa yang saya inginkan. Jadi seperti kita butuh laptop nih, dikasih. Kita buku cator dikasih, beca motor teh. Iya, beca motor. Saya punya 2 sekarang dari Kujang. Dan itu 100 juta. Iya. Dua cator. 2 cator itu. Kalau orang kan harus DP. Oh, untuk beli cator. Iya. Ibu tinggal ini Saya ada. dikasih. Nah, itu kan rezeki dari pintu yang lain. Iya, betul. Itu langsung dari Allah dikasih. Nih, cuma-cuma gitu. Banyak banget. Mesin press dari kepala dinas. Oh, press buat kayak gini Bu? Plastik. Oh, press plastik. Berarti di rumah juga banyak produk atau Ibu ya? Banyak. Kokopit salah satunya, media tanam dari kelapa. Itu teh Ibu dijual apa enggak? Dijual. Oh, dijual. Ya, dijual. Jadi sebenarnya kalau yang dijual mah yang kokopit, media tanam kayak itu. gini, Iya, itu. tas-tas gini. Berarti ada toko khusus di rumah Bu? Ada galeri. Oh, galeri. Di kantor. Oh, di kantornya. Oh ya, kantor. Namanya apa Bu kantor Bu? Namanya? Kantor Bank Sampah Latanza. Iya. Kalau tokonya apa? Sama? Enggak, galerinya. Oh, enggak ada nama tokonya tapi Iya. Bank Sampah Latanza seperti itu. Nah, kayak sekarang tuh udah kayak saya pengen program lagi apa? Sembako berbayar sampah. Saya pengen punya ada warung di rumah saya. Iya. Gitu kan, kayak beli rokok pakai sampah gitu. Anak-anak jalanan kan bisa nyari sampah dulu baru bisa beli rokok. Bener, gitu. idenya gila Bu Joyce. Iya, cuman belum punya modalnya, mudah-mudahan nanti ada donatur Ya, ya. mudah-mudahan donatur. Kalau pemerintah kan ada yang namanya warung apa tuh? Warung bantuan pemerintah. Itu berupa masyarakat dikasih semacam apa ya? Kartu atau uang, ada warung khusus sembako. Kalau Bu Joyce ini sembako biar sampah. Iya. Itu modalnya dari mana tuh Bu? Ya, justru kan gini, bank sampah itu adalah sistem terpadu pengelolaan bank sampah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Sampahnya dari kita, dikelola oleh kita, oleh saya, nanti ditumbuhkan, setelah menjadi nominal bisa dikembalikan lagi ke masyarakat. Kayak gitu. Ini mah bisa masyarakat harusnya sadar ya seperti itu ya. Harusnya, tapi insya Allah bertahap. Bu, ini dijual kemana aja Bu produk ini? Jadi ini sebenarnya udah kemana aja kan, saya itu udah sering dipanggil ya, sebagai narasumber. Betul. Kayak di Institut Pertanian Bogor, IPB, Al-Azhar, pokoknya udah muter lah Bu Joyce mah. Tapi tetap setaraf RT RW itu yang saya fokuskan karena itu sumber. Berbeda dengan KKN. Tetap ke bawah ya? Iya, ke bawah harus. Tadi aja saya ke bawah dengan anak muda yang cuman 10 orang dan saya harus jauh-jauh ke Rawamerta. Tadi pagi Bu? Iya, tadi pagi. Tadi pagi saya ke Rawamerta, 10 orang, tapi saya akan tetap respon karena 10 orang ini orang yang berniat untuk memperbaiki lingkungan. Apa kegiatannya Bu, yang 10 orang ini? Sosialisasi tadi saya. Oh, Dia akan membuka bank sampah. Oh, buka bank sampah. Iya, di Rawamerta, Pasir Kalbar. Berarti siapapun bisa Bu ya? Bisa manggil saya, jadi saya wanita panggilan. Betul. Dipanggil-panggil terus. Panggil terus, betul. Nah, bagi teman-teman warga Karawang yang mau buat bank sampah langsung bisa menghubungi Bu Joyce ya? Iya. Itu ada syarat jumlah minimal orang Bu? Nggak ada syarat jumlah minimal orang, nggak ada. Cuman ada syarat satu. Apa Bu? Ingin memperbaiki lingkungan. Betul itu. Jadi kan di luar sana banyak komunitas, anak-anak muda pada nongkrong nggak jelas ya bikin bank sampah Bu ya? Betul banget. Kan kita sering lihat kalau kegiatan apa namanya Car Free Day Karawang di dekat stadion itu habis olahraga makan berserakan di mana? Iya, nah udah aja bisa bikin bank sampah Bu. Sebenarnya pas di Car Free Day itu kalau saya di Karawang gitu, kalau saya kan Cikampek ya, saya fokus ke Cikampek. Tapi kalau saya ditarik, insya Allah nanti saya bantu. Jadi kayak Car Free Day di Karawang itu kan suka ada penghasil minum ya di jalan aja. Iya, betul. Nah, alangkah baiknya teman-teman yang ada di Karawang yang merasa penggiat lingkungan itu bisa jangan pernah malu kita ngambil di situ. Bawa polybag, ya kan? Bawa polybag.
terus ambil sampahnya, mau ditaruh di bak sampah boleh, Iya. atau mau dibantu untuk penjualan juga silakan, dan itu semuanya cuan. Gitu ya. Ya kalau udah diolah seperti ini ya bisa menghasilkan Bu ya. Iya, iya. Bu ini dijual online juga Bu? Enggak, kita Oh, bukan enggak. online ya. Jadi Nanti mulut ke mulut aja begitu ya? mulut ke mulut. Tapi itu juga pesanan kita udah bingung. Oh itu udah Iya, udah kebanjiran, justru kebanjiran bahkan pesanan. tukang jahitnya juga sekarang kayak banyak banget sih Bu ya, karena memang prosesnya sulit. Ya pasti lebih Berbeda sulit dengan ini Bu. bahan. Betul ya kan? Ini berapa lama Bu untuk seperti tas ini kan bagus ini. Ya kalau berapa lama enggak sih, paling 2 hari 3 hari gitu. Untuk bikin ini. Iya. Tapi kan pengolahannya Bu. Iya, pengolahannya kan Oh, kita iya. ini benar-benar sampah soalnya, bukan Iya. ngambil dari perusahaan. Bagus ini. Tapi dan tahan air Bu ya? Iya. Iya. Ini salah satunya kuat. Ya. Oh, kuat. Kuat air, ya. Iya, tahan air ini. Sama kuat malu. Ya, jadi sebenarnya Bu Joyce itu orang kaya. Mau Iya. itu jadi dia tasnya banyak saya. Tasnya. Iya. Besoknya saya pakai Bimoli. Iya. Besoknya saya pakai Resto. Terus ada lagi ganti lagi saya pakai tas mereknya ini ya Pilma. Banyak. Mobil saya. banyak model Kalau tas orang ya. kan satu merek. Iya, tuh. Saya banyak merek. Direktur kan saya. Bener, direktur. Kalau direktur begitu sombong. Ini orang-orang yang deket Bu Joyce pasti happy terus tiap hari. Banget. Happy banget semuanya. Siap Bu, terakhir pesan buat warga Karawang yang masih bandel buang sampah di mana aja Bu? Pesannya Bu? Pesannya buat orang-orang yang sering buang sampah liar ya, itu sampah itu adalah rezeki kita loh. Kalau dibuang itu sayang. Mungkin kita nggak tahu saat ini, tapi kedepannya itu Allah melihat. Karena gini, lebih baik mabok buat diri sendiri daripada membuang sampah mencemari semua orang. Itu dosanya lebih banyak. Oke, betul, Nah, bagus. yang kedua, karena itu adalah perilaku hewan. Rubahlah perilaku hewan itu. Lebih baik kita mulai mencikapi sampah, pemilahan, dan hubungi Bu Joyce Sahman. Aduh, itu pesannya tolong diingat warga Karawang yang masih bandel buang sampah sembarangan. Karena tadi dosanya luar biasa Bu ya. Luar biasa. Dan itu perilaku hewani itu betul. Iya. Oke Bu Joyce, terima kasih telah hadir di podcast Radar Karawang. Ini sangat luar biasa Bu. Tidak bisa berkata-kata sih. udah. Salut sekali sama Bu Joyce dan teman-teman yang masih tetap berjuang supaya kesadaran masyarakat tentang sampah itu meningkat. Selagi atur nuhun Bu Joyce sudah hadir di podcast Radar Karawang. Itu Radar Karawang podcast kita di sore ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Joyce ini memang betul sangat bermanfaat dan teman-teman sadarilah bahwa membuang sampah sembarangan itu dosa dan merupakan sifat-sifat hewani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.